Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu PNS, pensiunan, pensiun janda, pensiun duda, ya, pegawai negeri sipil. Informasi mengenai hak dan apa yang akan didapatkan oleh Bapak Ibu pensiunan ketika sudah selesai pengabdian di negeri ini. Nah, Bapak Ibu, itu kita ketahui dalam Undang-Undang tentang pensiun pegawai dan pensiun duda atau pensiun janda pegawai. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu, mari kita lihat ketentuan dalam Undang-Undang tentang pensiunan. Pertama, kita masuk pada definisi di mana pemberian pensiun pegawai dan pensiun janda atau duda sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa dalam dinas pemerintah kepada pegawai negeri. Dalam undang-undang ini ada beberapa item yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, ya, yang menjadi dasar dan hak bagi Bapak Ibu PNS pensiunan, demikian dengan duda atau janda pegawai. Ikuti terus informasinya Bapak Ibu. Item pertama yaitu mengenai jaminan pensiun itu diberikan kepada PNS apabila pertama, meninggal dunia. Yang kedua, atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu, artinya berkenan untuk meminta untuk pensiun seperti pensiun dini Bapak Ibu. Kemudian mencapai batas usia pensiun, tentu ini adalah usia pensiun normal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya yaitu perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini atau tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban di negara. Seterusnya, hak atas pensiun pegawai. Hak atas pensiun pegawai. 1. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun pegawai jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri. Poin pertama dari nomor 1 yaitu telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan mempunyai masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun. Bagian B-nya yaitu oleh badan atau pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun, juga karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan, atau mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 tahun dan oleh badan atau pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun karena keadaan jasmani atau rohani yang tidak disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya. Itu poin yang ketiga Bapak Ibu, ya, dari jabaran nomor 1. Yang kedua, pegawai negeri yang diberhentikan atau dibebaskan dari pekerjaannya karena penghapusan jabatan, perubahan dalam susunan pegawai, penertiban aparatur negara atau karena alasan-alasan dinas lainnya, dan kemudian tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri itu telah berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun. Jadi pada poin kedua ini Bapak Ibu ada 3 item yang perlu diketahui. Yang salah satunya yaitu sekurang-kurangnya berusia 50 tahun, kemudian masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun. Nah, tentunya yang lainnya yaitu diberhentikan dengan hormat, ya. Yang ketiga, pegawai negeri yang telah menjalankan suatu tugas negara tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat
sebagai pegawai negeri, dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri, ia telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun. Yang keempat, apabila pegawai negeri yang dimaksud pada poin 2 dan poin 3 pasal ini pada saat ia diberhentikan sebagai pegawai negeri telah memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun, akan tetapi pada saat itu belum mencapai usia 50 tahun, maka pemberian pensiun kepadanya ditetapkan pada saat ia mencapai usia 50 tahun. Kemudian, hak atas pensiun janda atau hak atas pensiun duda. 1. Apabila pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, maka istri, dalam arti istri-istrinya untuk pegawai negeri pria atau suaminya untuk pegawai negeri wanita yang sebelumnya telah terdaftar pada kantor urusan pegawai, berhak menerima pensiun janda atau pensiun duda. 2. Apabila pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai yang beristri atau bersuami meninggal dunia, sedangkan tidak ada istri atau suami yang terdaftar sebagai yang berhak menerima pensiun janda atau duda, maka dengan menyimpang dari ketentuan pada poin 1 pasal ini, pensiun janda atau duda diberikan kepada istri atau suami yang ada pada waktu ia meninggal dunia. Dalam hal pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai pria dimaksud di atas beristri lebih dari seorang, maka pensiun janda diberikan kepada istri yang ada waktu itu paling lama dan tidak terputus-putus dinikahinya. Nah, dasar hukumnya apa ini Bapak Ibu? Yaitu pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun duda atau janda pegawai. Yang kedua, Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2018 tentang pedoman pemberian pertimbangan teknis pensiun pegawai negeri sipil dan pensiun janda atau duda pegawai negeri sipil. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo Nomor 11 Tahun 2011. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 11994. Yang terakhir, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014 tentang pensiun pegawai dan pensiun duda atau janda pegawai. Itulah undang-undang mengenai pensiun pegawai negeri sipil, pensiun duda atau janda pegawai. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.